Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, perkenalkan, saya Alvin. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Profesor Dr. Hamka atau yang disingkat dengan UHAMKA. Saya berada pada Prodi Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Agama Islam tahun 2019. Saya berada pada kelas 4C mata kuliah Ilmu Falak. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu falak, yakni dengan materi cara menentukan arah kiblat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari ilmu falak dan ilmu astronomi. Jadi, perbedaan dari ilmu falak dan ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, bumi, bintang, dan lain sebagainya, yaitu dengan kepentingan untuk ilmu pengetahuan. Dan yang membedakan dengan ilmu falak, yaitu ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, matahari, dan bulan demi kepentingan ibadahnya umat muslim. Yang pertama, kita lanjut ke topik materi yang akan saya sampaikan. Dari perbedaan ilmu falak itu sendiri, saya rasa sudah cukup secara singkatnya seperti itu. Jadi, kita masuk ke materi inti. Bagaimana cara menentukan arah kiblat? Sebenarnya ke arah mana sih kita melaksanakan sholat? Kemana sih arahnya? Yakni sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat ke 144, 149, dan 150, yang bagaimana di dalam surat tersebut terdapat beberapa potongan ayat yang berbunyi, apabila kalian sholat, hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Di mana sih letak Masjidil Haram? Masjidil Haram itu terletak di Mekah, benar. Lebih tepatnya di Ka'bah. Jadi kemana kita memandangkan wajah kita ketika kita sholat? Yakni dengan memandangkan diri kita ke arah Ka'bah. Bagaimana sih caranya? Apalagi kita dari beberapa penjuru dunia, bagaimana cara menentukannya? Melalui ayat potongan tersebut, melalui ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan perhitungan yang tepat dan teruji kebenarannya, dalam 1 tahun matahari mengalami beberapa kali putaran dan berada tepat di atas Ka'bah, yaitu dalam setahun itu mengalami 2 kali matahari berada tepat di atas Ka'bah. Nah, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah kiblat. Kapan sih itu terjadi? Jadi, matahari berada tepat di atas Ka'bah, yakni pada bulan Mei tanggal 27. Dan pada tanggal 15 Juli, dan hal ini terjadi pada tanggal tersebut apabila tahun Kabisat. Apa sih itu tahun Kabisat? Tahun Kabisat saya akan sampaikan secara ringkas saja ya. Tahun Kabisat itu apabila pada bulan Februari terdapat 29 hari, dan itu terjadi dalam 4 tahun sekali.
Itu yang disebut tahun kabisat. Lantas, jika kita menentukan di tahun yang bukan tahun kabisat, bagaimana? Gampang, kita tinggal menambahkan tanggal tersebut. Contoh, apabila tahun itu bukan tahun kabisat, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, sebagaimana jika tahun itu kabisat, penentuannya tanggal 27 Mei. Maka apabila tahun tersebut bukan tahun kabisat, penentuannya di tanggal 28 Mei. Dan sebaliknya juga, apabila di bulan 15 Juli itu tahun kabisat dan bukan tahun kabisat, maka penentuannya dimajukan jadi tanggal 16 Juli. Lantas, jika kita sudah tahu di bulan apa dan tanggal berapa, kapan waktunya yang tepat. Jadi dari 2 kali penentuan ini, pada 2 bulan tersebut terdapat waktu yang berbeda, namun tidak begitu signifikan perbedaannya. Kita ambil contoh. Pada tanggal 27 Mei, waktu yang sangat tepat untuk menentukan arah kiblat, yakni pada pukul 16:18 waktu Indonesia bagian Barat. Itu waktu yang sangat tepat untuk menentukan arah kiblat. Yang kedua, apabila terjadi di bulan Juli, waktu tersebut dapat kita lihat ketika pukul 16:27 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebaliknya, apabila itu tahun kabisat ataupun tidak, pada waktu tersebut waktu yang tepat untuk menentukan arah kiblat. Lantas, bagaimana sih cara menentukannya? Saya sendiri akan menerangkan dan menjelaskan cara yang sangat simpel dan sangat efektif, yakni dengan melihat langsung arah matahari pada pukul tersebut. Kita bisa mengetahui di mana arah Ka'bah, di mana arah kiblat pada pukul tersebut dan pada tanggal tersebut. Dan cara yang kedua, yakni dengan menaruhkan benda yang berdiri tegak, terus mantulkan bayangan, dan bayangan itu tersendiri kita tarik lagi untuk menentukan arah kiblat. Nah, dari 2 hal tersebut dapat kita manfaatkan untuk menentukan arah kiblat sebenarnya. Ya, jadi pada 2 bulan tersebut kita dapat mengefektifkan bagaimana cara menentukan arah kiblat. Lantas bagaimana apabila lewat dari pukul tersebut? Perbedaannya itu tidak terlalu jauh, tetapi lebih dianjurkan pada waktu tersebut untuk menentukan arah kiblat. Saya rasa dalam menentukan arah kiblat yang lebih baik pada pukul tersebut. Namun apabila kita menunda-nunda ya, atau kita menunggu waktu tersebut tapi tidak memungkinkan karena posisinya mendung, maka lebih baik kita mundurkan 5 menit. Itu tidak begitu jauh perbedaannya dari waktu yang udah ditentukan. Atau sebaliknya, apabila di waktu tersebut mendung, maka kita bisa majukan 5 menit. Setelah itu baru kita menentukan arah kiblat. Jadi sangat simpel menurut saya bagaimana cara menentukan arah kiblat, dan cara tersebut ini merupakan perhitungan yang sangat tepat dan sudah diuji keefektifannya. Dan hal tersebut sudah digunakan dan diterapkan oleh beberapa pakar dan ahli. Jadi bisa diterapkan untuk menentukan sebenarnya sudah tepat apa belum arah kiblat di rumah kita, atau di masjid dekat rumah kita, atau dimanapun. Menurut saya itu sudah cukup pembahasan saya pada pertemuan kali ini.
Saya tutup. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.